Uniqlo, tempat di mana gaya, kenyamanan, inovasi, dan keberlanjutan bertemu. Bersama-sama kita merangkul keunikan dalam setiap langkah kita. Sejak tahun 1984, Uniqlo terus mengukir jejaknya sebagai produsen, desainer, dan pengecer pakaian kasual terkemuka. Di balik setiap desain terdapat dedikasi untuk menciptakan lifewear, busana yang tidak hanya membuat Anda bertampil bagus, tetapi juga membuat Anda merasa nyaman dalam setiap pemakaian. Uniqlo mementingkan bagaimana busana dapat mengubah cara Anda menjalani kehidupan Anda. Inovasi kain kami seperti Heat Tech, Airism, dan Ultralight Down tidak hanya menawarkan kenyamanan, tetapi juga menjadikan pengalaman berpakaian Anda lebih baik. Pada tahun 2015, Uniqlo terlibat dalam kontroversi serius terkait pemutusan kontrak sepihak terhadap 2.000 pekerja, terutama pada karyawan perempuannya. Permasalahan tersebut terjadi setelah penutupan pabrik Jaba Garmindo yang merupakan salah satu pemasok utama dari Uniqlo. Baik Pak, kami telah memeriksa proposal kerjasama yang telah Anda ajukan. Kami tertarik untuk menjadikan perusahaan Anda sebagai pemasok tenaga kerja untuk perusahaan kami. Ya, berikut adalah kontrak kerjasama antara perusahaan kami. Silakan ditandatangani ya, Pak. Saya juga sangat berharap agar kerjasama kita ini dapat berjalan dengan sukses dan kami akan berkomitmen untuk memproduksi dengan kualitas tertinggi standar untuk Uniqlo. Oke, baik Pak. Thank you. Terima kasih. Jaba Garmindo telah memenuhi kebutuhan siklus produksi Uniqlo melalui kemitraannya, mulai dari proses pemotongan kain hingga penyelesaian pakaian. Kemitraan ini memungkinkan produksi massal dalam waktu yang singkat, sehingga memungkinkan Uniqlo untuk memenuhi tingginya permintaan pakaian. Permisi Pak, boleh bicara sebentar? Jadi gini Pak, saya dari perwakilan para buruh ingin menyampaikan buat kami Pak. Kami merasa sangat kesulitan untuk mencapai target yang Bapak berikan. Kami para buruh merasa tertekan dan kesulitan untuk bekerja secara optimal Pak. Baik, saya terima keluhannya. Saya juga merasa bahwa target dari pihak Uniqlo semakin berat. Saya mungkin akan mencoba membicarakan ini kepada mereka untuk menyoroti masalah ini. Pak, bagaimana ini? Perusahaan merasa pengiriman semakin lambat dan juga kualitas produksi semakin menurun. Apakah ada masalah? Iya Bu, saya juga ingin membicarakan terkait hal ini dan harus kami akui bahwa performa buruh kami akhir-akhir ini tidak dapat memenuhi kebutuhan Uniqlo. Kami tahu bahwa para buruh pasti merasa sangat tertekan dengan target yang meningkat. Oleh karena itu, kami memohon dari pihak Uniqlo atas performa kami yang menurun. Kami berjanji akan meningkatkan produknya. Kalau begitu kami tidak bisa melanjutkan kerjasama lagi dengan PT Jaba Garmindo. Loh, nggak bisa gitu dong Bu, Ibu nggak bisa membatalkan kontrak secara sepihak saja Bu. Nah, kenapa tidak? Kami merasa dirugikan dengan adanya kerjasama ini. Pak, bagaimana nasib kami Pak para buruh? Kami tidak memiliki pemasukan lain Pak selain bekerja di sini. Pak, tolong Pak. Bapak punya solusi lain Pak. Tolong bantu kami Pak, untuk para buruh Bapak. Uniqlo continues to stir controversy. Kali pertama bagi para buruh. Para buruh masih belum menerima upah dari Uniqlo. Mereka memutuskan untuk melakukan demonstrasi di depan gerai baru Uniqlo di Denmark, berharap bertemu langsung dengan pemilik perusahaan. Bagaimana respon Uniqlo terhadap tuntutan ini? Apakah upah yang seharusnya dibayarkan sudah diberikan dengan jelas? Pay fair wage now. What do we want? We want pay. When do we want it? We want it now. Apa situasi demo saat ini dan apakah Uniqlo sudah mengambil tindakan? Kami dari perwakilan PT Jaba Garmindo ingin bertemu langsung dengan Pak Tadashi Yanai. Sampai saat ini belum ada tindakan langsung dari Uniqlo. Gaji kami masih tertunggak, tagihan belum kita bayar, keluarga kami mengharapkan penghasilan dari kami. Kami sangat kecewa dengan tindakan Uniqlo saat ini. Untuk buruh, apa pesan yang ingin disampaikan kepada pihak Uniqlo? Cepat berikan kami tanggapan dengan atas kasus ini.
Dapat dilihat bahwa Uniqlo sebagai pemimpin industri seharusnya menanggapi dengan tanggung jawab terhadap para buruhnya. Namun pada kenyataannya respon mereka masih jauh dari harapan. Mari kita lihat ini dari perspektif etika bisnis. Pemutusan sepihak dan ketidakmampuan memberikan hak para pekerja merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip bisnis yang adil dan beretika. Jabagarmindo sempat menjadi salah satu pemasok utama Uniqlo. Putusnya kerjasama antara Uniqlo dan Jabagarmindo ini disebabkan oleh Jabagarmindo dianggap bermasalah dalam segi kualitas produk dan pengiriman yang berkelanjutan, sehingga Jabagarmindo dianggap tidak bisa memenuhi standar kualitas Uniqlo, dan pengiriman produknya juga tidak bisa mengikuti kecepatan pekerjaan Uniqlo. Di Indonesia sendiri sudah terdapat undang-undang untuk menghadapi masalah yang dialami Jabagarmindo dan juga Uniqlo, yaitu pemutusan hak kontrak kerja secara sepihak. Antara lain seperti pada pasal 151 ayat 1 dikatakan pengusaha harus mengupayakan agar tidak terjadinya PHK. Perusahaan wajib menghubungkan dengan pekerja atau bukan sekedar memberitahu alasan ia di PHK. Dan di ayat 3 jika tidak ada kesepakatan antara pengusaha dan pekerja, yang akan menetapkan adalah pihak Mahkamah Agung. Selain itu, pada UU Cipta Kerja pasal 156 ayat 1 tertulis jika terjadi PHK, pengusaha wajib membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan juga uang penggantian hak yang seharusnya diterima. PT Jabagarmindo tidak dapat memberi upah dan pesangon yang seharusnya dibayarkan kepada buruhnya. Akibatnya dampak dari Uniqlo yang tidak memberikan upah dan pesangon yang semestinya dibayarnya. Menurut PowerPoint sesi 6 halaman 9, penerapan due process sebagai proses hukum yang adil sangatlah diperlukan untuk mendapatkan sudut pandang dari kedua belah pihak. Teori ini juga mendukung pencegahan pihak pabrik kerja yaitu Uniqlo berlaku sewenang-wenang terhadap pihak employer atau PT Jabagarmindo. Belum adanya memutuskan kerjasama solusi dari pihak Jabagarmindo adalah untuk melakukan investasi dan peningkatan layanan untuk memenuhi pesanan Uniqlo. Namun, perusahaan ini juga dihadapkan pada tuntutan upah buruh dan kondisi kerja yang tidak memadai. Uniqlo telah menawari para buruh untuk bekerja dengan pihak-pihak yang bekerjasama dengan Uniqlo. Selain itu, Uniqlo telah bekerjasama dengan LSM untuk memperbaiki kondisi kerja di pabrik-pabriknya. Uniqlo memperkenalkan juga program social responsibility untuk memastikan bahwa semua pemasoknya mematuhi standar kerja yang adil dan aman. Pertama, perusahaan dan karyawannya harus saling berhubungan dengan baik, karena keduanya mempengaruhi keberlangsungan hidup. Pemutusan hubungan secara sepihak dari pihak Uniqlo merupakan contoh pelanggaran nyata yang telah dilakukan Uniqlo, sebagaimana disebutkan pada UU Cipta Kerja pasal 156 ayat 1. Yang kedua, Uniqlo perlu membentuk program pesangon yang terstruktur untuk menjamin keberlangsungan hidup karyawannya pasca kerja. Selanjutnya dibutuhkan severance guarantee fund bagi buruh yang mengalami ketidakadilan dan kesulitan melawan perusahaan multinasional akan mendapatkan perlindungan sosial. Mereka dapat mengajukan klaim ketika pesangon buruh tidak tersedia. Menurut PowerPoint sesi 3 dan halaman 14, dalam etika prinsip dan hak kita harus menghormati setiap orang. Maka Uniqlo seharusnya mengalami kekecewaan Jabagarmindo akibat pemutusan kontrak sepihak. Agar pihak yang lebih berkuasa tidak sembarang-menang, pemerintah Indonesia dapat membentuk suatu kebijakan mengenai perlindungan hak buruh terhadap perusahaan multinasional dan perusahaan yang mengalami pilot. Peraturan bersifat memaksa diperlukan bagi perusahaan agar mematuhi prinsip-prinsip panduan tentang bisnis, HAM serta kode etik perusahaan multinasional. Dapat dilihat bahwa Uniqlo telah melanggar hak karyawannya, yang dimana para pekerja tidak mendapatkan gaji dari hasil kerja mereka. Pemberhentian kerja secara sepihak yang dilakukan oleh Uniqlo tanpa izin ini seharusnya dikenakan sanksi atau pesangon sebagai ganti rugi atas mitra kerjanya. Hal ini menunjukkan tidak adanya pertanggungjawaban dan ketidaketisan terhadap mitra kerja dari Uniqlo. Dampak yang dirasakan oleh para buruh pun signifikan. Gaji yang tidak dibayar lebih dari 1 bulan telah merugikan para buruh dalam banyak aspek kehidupan, terkhusus bagi tulang punggung keluarga yang sekarang tidak memiliki penghasilan untuk menafkahi keluarganya. Pemerintah seharusnya menunjukkan sikap yang lebih bijak terhadap pelanggaran etis oleh perusahaan ini. Ini penting untuk melindungi pekerja lokal. Perusahaan multinasional harus tunduk pada aturan di Indonesia, dan pemerintah juga harus menegakkan hukuman yang tegas terhadap perusahaan yang menindas tenaga kerja demi keuntungan bisnisnya. Kita berharap bahwa video ini membuka mata kita terhadap pentingnya etika dalam dunia bisnis. Uniqlo dan perusahaan lainnya harus bertanggung jawab terhadap pekerjaannya dan pemerintah harus menegakkan aturan demi keadilan. Menurut kelompok kami, saran yang tepat bagi Uniqlo adalah perusahaan tersebut perlu meningkatkan transparansi dalam rantai pasokannya dan memastikan akuntabilitas terhadap praktik bisnisnya. Kedua, perlu terus meningkatkan standar sosial dan lingkungan di seluruh rantai pasokannya. Ini termasuk memastikan kondisi kerja yang aman, pembayaran upah tepat waktu, dan kepatuhan terhadap norma-norma etika bisnis global. Terakhir, Uniqlo harus lebih responsif terhadap dampak sosial dan tindakan bisnisnya. Ini mencangkup, mengakui, dan mengatasi konsekuensi bagi buruh yang terkena dampak dan berkomitmen untuk memperbaiki ketidaksetaraan dan pelanggaran hak. Mari bersama-sama memastikan bahwa dunia kerja adalah tempat yang adil, aman, dan etis untuk semua.